Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Suatu waktu Rasulullah SAW lagi kumpul sama sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah senyum. Sahabat bingung nanya, "Ya Rasulullah, kenapa antum tersenyum?" Enggak, Allah ngasih penglihatan. Allah ngasih penglihatan yang itu hanya dilihat oleh Rasulullah SAW, bahwa nanti hari kiamat ada seorang nabi yang dia berjalan sendirian, nggak ada pengikutnya, nggak ada teman, dan dia punya senjata di tangannya itu pedang yang terbuat dari rahang onta. Nabi-nabi yang lain kan ada yang pengikutnya 40, 20, ada yang berdua, misalkan Nabi Musa sama Nabi Harun sama pengikutnya. Nah, ini nabi ini sendirian. Nabi senyum melihat nabi itu. Siapa nabi tersebut? Ialah Syam'un Al-Ghazi. Beliau dari Gaza. Kenapa dinamakan Al-Ghazi? Karena dia pejuang dan dia juga berasal dari Gaza sekarang. Apa hubungannya nih sama bulan ini, bulan Ramadan? Ada kisahnya ternyata. Syam'un Al-Ghazi atau dikenal dalam bahasa lain atau bahasa Inggris namanya Samson. Nah, Syam'un Al-Ghazi ini Allah utus di tengah-tengah Bani Israel, karena waktu itu Bani Israel itu sering diganggu. Belum ada kerajaan nih, belum ada kerajaan Nabi Daud, Nabi Sulaiman belum ada. Jadi beliau hidup di masa-masa Bani Israel belum punya kerajaan. Akhirnya apa? Syam'un Al-Ghazi ini Allah utus. Beliau itu punya kelebihan, tenaganya kuat banget, bisa ngelawan ratusan orang sendirian. Hanya modal senjata dari rahang onta atau ngerahang. Jadi kalau ada onta, habis dimakan tulangnya tuh. Senjatanya gitu doang. Nah, kalau kita beranggapan bahwa beliau adalah nabi, kok nggak ada di Al-Quran? Karena nabi itu emang nggak semua yang disebutkan di Al-Quran. Nabi lebih kurang ada 124.000. 313-nya adalah seorang rasul. Lalu dipilah lagi dari 25. Dari 25 dipilah lagi jadi 5 ulul azmi. Nah, terus Nabi Syam'un ini Al-Ghazi, kerjanya tiap hari itu siangnya perang lawan orang kafir. Teriak-teriak Allahu Akbar, orang-orang kafir yang gak nyembah Allah, dan orang-orang yang mengganggu Bani Israel. Jadi beliau tuh yang ngebelain Bani Israel. Nah, lanjut, Nabi Syam'un ini Allah kasih kelebihan di badannya, kuat, dan orang nggak ada yang tahu tuh kekuatan dari mana. Ya dari Allah ya. Allah Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Qawi yang Maha Kuat. Dikasih tuh. Nah, sebagian juga beranggapan bahwa punya mukjizat apa aja selain pedangnya. Pedangnya bisa apa aja? Pedangnya itu bisa, kalau dipakai bisa ngebunuhin ratusan orang kafir. Dan kalau beliau mau aus, itu bisa keluar air dari pedangnya itu, keluar air minum seger. Kalau beliau lapar, nanti rahang ontanya itu bisa numbuh daging. Daging itu nanti dia bakar, dia panggang, dia makan dari situ. Karena beliau tuh orangnya suka mengembara, dakwah, dan nggak ada yang ngikutin, Makanya nanti di hari kiamat beliau tuh sendirian. Nah, satu waktu orang kafir nih kebingungan, gimana nih cara ngalahin si Syam'un ya? Kuat banget, pasukan kita, prajurit kita ratusan mati semua. Bayangin sendirian lawan ratusan orang. Bayangin sendirian. Kita aja lawan 10 orang, ngos-ngosan kan, duk. Kan capek. Ini lawan ratusan orang, prajurit lagi, terlatih lagi. Ini prajuritnya bukan yang ecek-ecek. Namanya prajurit ya berarti dia udah badannya keker semua. Sampai akhirnya orang kafir nih bikin sayembara. Siapa yang sanggup nangkep Syam'un hidup-hidup atau mati juga nggak apa-apa, dikasih hadiah emas. Ternyata gak ada yang bisa ngalahin beliau. Akhirnya orang kafir nyari ide, gimana ya cara ngebunuh dia nih. Kan setiap orang pasti punya kelemahan ya. Setiap makhluk pasti punya kelemahan. Kelemahannya apa ya? Yang tahu kelemahannya pasti orang yang deket sama dia. Yang deket sama dia siapa? Temen. Gak mungkin. Dia jarang terlihat berdua sama temen. Dia aksinya sendiri. Akhirnya, orang paling deket adalah siapa? Istrinya. Diam-diam orang kafir datengin ke rumahnya, nemuin istrinya. Ketika Syam'un nggak ada. Anda istrinya Syam'un ya? Iya betul. Mau hadiah nggak? Hadiah apa? Dibuka peti kotak, dibuka isinya emas semua, koin emas, perhiasan emas. Ini buat saya. Iya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kasih tahu dong kelemahan suami antum, kelemahan suami anak. Iya, suami antum kuat banget tuh badan. Kita nih bingung yang lain. Udahlah bu, ibu kan tinggal sama Syam'un, hidup sama Syam'un tuh menderita kan, miskin, nggak punya duit, atau punya duit tuh duitnya terbatas. Para nabi itu kebanyakan orang-orang apa? Orang-orang sederhana. Rasulullah SAW aja ketika ditawari mau kerajaan kenabian atau jadi hamba aja sama kenabian, ya beliau milih jadi hamba aja. Beliau nggak milih kaya tuh. Kalau beliau
mau, Rasulullah milih. Anak mau jadi raja sekaligus nabi, pasti milih. Tapi ketika ditawarin apa? Enggak, beliau jadi hamba aja. Coba apa hikmahnya Rasulullah milih gitu? Supaya nanti kalau ada umatnya yang miskin banget, Rasulullah itu juga ngalamin. Jadi umatnya juga nggak akan sedih. Jadi semua cobaan itu ada di diri Rasulullah ya. Cobaan manusia tuh, termasuk para nabi, itu kumpul di Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh nggak enak. Jadi nggak ada manusia tuh nggak taat gara-gara ngeluh. Kenapa tuh nggak sholat, nggak taat sama Allah? Anak miskin. Emang Rasulullah kaya? Kenapa antum nggak taat sama Allah? Anda digangguin mulu sama teman. Emang Rasulullah nggak digangguin? Kenapa antum nggak taat sama Allah? Banyak orang kesayangan Anda meninggal, dimatiin sama Allah. Anda pada lagi senang-senang sama dia. Emang Rasulullah nggak ditinggal sama anaknya? Anaknya yang hidup sampai Rasulullah wafat itu cuma satu, Ibunda Fatimah. Selebihnya tuh pada meninggal dunia semua ketika Rasulullah masih hidup. Membayangin, anak-anak itu meninggal semua. Jadi semua kesulitan hari ini tuh nggak ada orang Islam tuh kalau ngeluh nggak taat karena macem-macem. Karena Rasulullahnya juga banyak cobaannya. Ya kembali ke Sam'un alaihissalam. Akhirnya karena hidupnya susah, mungkin capek miskin terus. Anak juga pengen senang-senang kayak orang. Istrinya mikirnya begitu. Karena nggak kuat, akhirnya kegoda. Akhirnya banyak banget nih emasnya. Siapa yang bisa nolak? Ya udah, mau terima gak bu? Mau? Oke. Jadi ini hadiah saya bawa dulu. Nanti ibu boleh ambil di istana kalau ibu berhasil ngasih tahu kelemahan Sam'un dan nyerahin kepada kita. Oke? Hari pertama istrinya deketin. Bang, abang kuat banget. Oh iya, alhamdulillah, ini kekuatan dari Allah. Kasih tahu dong rahasianya apaan? Oh nggak boleh kasih tahu. Abang mah udah pas lagi tidur diikat sama istrinya pakai tambang. Bangun pagi Sam'un ngelihat, lah kok ikat deh? Ini gampang aja mas Sam'un mah, putus. Siapa nih ngikat tadi? Istriku. Siapa? Ya Ana. Ngapain? Maksudnya apaan? Ngikat? Enggak, pengen tahu ini aja, ngetes kekuatan abang. Wah gini mah gampang. Kasih tahu dong apaan rahasianya. Nggak boleh. Abang mah. Hari kedua tidur lagi di rantai. Pakai rantai besi. Nah, kakinya, tangannya. Pas bangun. Istrinya nungguin aja berdiri. Apa-apaan nih istriku? Enggak bang, ngetes doang kekuatan abang. Gini mah apaan sih? Hari ketiga istrinya lebih maksa lagi. Bang, kasih tahu dong. Nggak boleh dirahasiain sama Allah, nggak boleh kasih tahu ke siapapun. Akhirnya ngambek. Berarti abang nggak sayang sama saya? Sayang lah. Kamu cinta nggak sama Ana? Ya cinta lah. Masa sama istri sendiri nggak cinta? Ya kalau cinta kasih tahu dong. Berarti abang nggak percaya sama saya. Masa sama istri sendiri nggak percaya? Ngambek. Kita pisah aja. Jangan dong. Akhirnya yaudah kasih tahu. Tapi jangan kasih tahu siapa ya? Iya. Ana ini Allah kasih kekuatan. Letak kekuatan itu ada di rambut. Di rambut? Iya. Jadi kalau rambut Ana hilang, kekuatan Ana hilang. Makanya Ana nggak boleh kasih tahu. Jadi ada di rambut. Allah kasih sumber kekuatan Ana tuh dari rambut. Oh. Ya kasih tahu siapa ya? Iya. Malamnya tidur. Mulai tuh digunting pelan-pelan. Srek. Sampai nggak sampai botak banget. Diikatnya apa? Diikat pakai rambutnya sendiri. Nah, rambutnya udah dipotong, diikat ke tangan Sam'un suaminya. Diikat, kakinya juga diikat pakai rambutnya sendiri. Pas bangun pagi, apa-apaan antum ngetes Ana lagi? Iya bang, kali ini nggak bisa lepas. Padahal sama rambut, sama rantai putus, sama tambang putus, sama rambut nggak putus. Akhirnya istrinya langsung keluar. Ternyata udah di setting, udah di skenarioin. Nunggu tentara-tentara orang kafir nunggu di luar. Masuk. Oh masuk. Apa-apaan nih? Bang. Sam'un. Pak. Nggak apa-apa kan? Bawa semua. Bawa. Gimana hadiahnya? Nih hadiahnya udah kita bawa. Tuh, kotak emas, isinya koin, perhiasan. Makasih ya. Sama-sama. Akhirnya bisa hidup kaya. Jadi kaya tuh. Wow. Gara-gara uang hasil mengkhianati suaminya sendiri. Sam'unnya akhirnya dibawa ke istana. Pas di penjara, disiksa. Bentuk sisaannya pun nggak manusiawi. Kupingnya dipotong. Nggak sampai di situ. Bibirnya digunting. Nggak sampai di situ lagi. Matanya dicongkel. Tuh bayangin. Orang dulu berkorban buat agama tuh sampai kayak begitu. Akhirnya sampai satu waktu malam orang kafir ngadain pesta di istana. Pesta dewa apa? Pesta perayaan dewa-dewa. Oh di situ diundang semua penduduk, kasih minuman, anggur, roti, makanan-makanan enak dah. Mabok, nari-nari, joget-joget, senang-senang. Oke, pertunjukan puncak sekarang adalah kami persembahkan musuh kita selama ini. Diseret Sam'un al-Ghazzi itu, diikat di salah satu tiang, di tengah-tengah tiang pilar utama di istana itu. Dihinain banget tuh Sam'un sama orang kafir. Wah, ditimpukin pakai buah-buahan, wah, pakai tomat, pakai telur, segala macam. Wah. Dan istrinya pun ngelihat. Bayangin, datang Jibril alaihissalam minta dia sama Allah,
Ya Allah, ana minta tolong kasih ana, kembalikan kekuatan ana ya Allah. Berikan ana kekuatan, kali ini aja ana bisa ngebunuh mereka. Akhirnya Allah balikin, Allah kabul. Ketika lagi dizolimin, kan hati-hati nih sama dosa orang yang dizolimin. Atau nggak zolimin teman, dia itu nggak ada hijab sama Allah, doanya langsung tembus. Kan hati-hati. Nah, Sam'un itu dizoliminnya luar biasa. Allah kasih kekuatan. Tiba-tiba ada anak kecil nyamperin, dilepas. Terus akhirnya apa? Tiangnya itu dorong, hancur. Tiangnya kayak roboh, itu atapnya niban semua orang, mati semua, termasuk istrinya. Menurut riwayat, Sam'un itu akhirnya pun tewas juga di situ. Tapi di riwayat yang lain, Sam'un selamat, Allah selamatin, dan Allah kembaliin lagi tuh telinganya, bibirnya, sakitnya, semuanya disembuhin sama Allah. Ketika disembuhin, beliau taubat sama Allah. Kenapa taubat? Karena berbuat salah. Ya Allah, izinkan anak taubat. Taubatnya apa? Anak akan siang anak akan jihad dan malam akan sholat selama 1000 bulan. Akhirnya sahabat Nabi pada nanya dong yang lagi ngumpul tuh, ya Rasulullah 1000 bulan, pahalanya segede apa ya Rasulullah? Banyak banget. Kata Rasulullah, anak nggak tahu. Sahabat tuh pada ngiri, enak banget, pahalanya 1000 bulan. Ngiri sama pahala boleh ya. Akhirnya Allah kasih hadiah buat umat Rasulullah nih sampai ke kita. Hadiahnya apa? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik coba. Cari nih nanti di 10 hari terakhir. Nah kita nggak tahu yang mana nih Lailatul Qadar. Makanya cari. Jangan sampai bolos taraweh. Jadi semua orang itu sebenarnya ngalamin. Ketemu sebenarnya semua orang tuh malam Lailatul Qadar. Cuman masalahnya lagi ngapain? Gimana coba kalau antum malam itu antum lagi sholat, turun Lailatul Qadar, antum lagi di masjid, dapet udah. Jangan dilewatin ya. Sayang banget kalau sampai malam Lailatul Qadar antum kita nggak di masjid. Mudah-mudahan Allah kasih kemampuan kita berada di masjid.